broken home ya, pantas hidup nggak ada arah. Ya It's udah, not meant to be emang aja iya, gitu ya. emang Bukan jalannya karena kayak- beda agama iya, kalaupun putus gitu. Jalannya emang ke situ gitu maksudnya. Nganalisis akhirnya gue punya satu simpulan. Anak buah Yesus. Kita mau ngomongin sesuatu topik yang sangatlah panas ya, panas dan membara. Karena ini bisa dicap insensitif, tapi gue mau mencoba untuk mengupas topik ini seringan mungkin. Jadi kalian bisa santai ya, jangan emosi, jangan panas. Oke, di sini udah ada Alia dan Rahyadi di sini. Rayhandi. Sorry, kenapa? Rayhandi. 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 Kalau Raya Hadi Islam banget. Oh, tunggu, lihat ini yang beda. Oke, topik kita hari ini adalah ngomongin beda agama ya. Kayak gimana kah rasanya pacaran beda agama? Sekarang kita akan omongin. Di sini udah ada Alia sama siapa tadi nama lo? Rayhandi. Rayhandi. Ray aja, Ray aja. Ray, oke Ray. Nama lu juga Islam tahu itu? Ya Iya. kan, bisa Iya jadi kan? Muhammad Rehan Gue jangan kan. mengambil kesempatan. Masuk. Di sini udah ada Alia dan Ray. Oke, sekarang kita mau ngomongin topik yang dari dulu, mungkin gak dari dulu ya, baru-baru ini juga lagi naik lagi hangat lagi gitu ya. Dan topiknya itu adalah pacaran beda agama. Oke. Kalian emang pacaran? Pacaran. Pacaran. Dan beda agama. Iya, beda Beda agama. agama, beda kelamin. Beda kelamin. Iya. Oh, untung ya kalau kayaknya beda agama sama kelamin kayaknya juga udah dua haram ya itu namanya. 2 derajat haram ya, Wah. Gak combo ya. Gak Combo. Udah beda agama sejenis ya. Iya. Itu beda, bingung banget. Gila. Bingung itu banget. itu kayaknya lu udah masuk neraka paling bawah. Lu jadi bahan bakarnya mungkin. Ceritain dong kalian ketemunya gimana. Oke. Terus udah Oke. kayak gitu ya kan kalian beda agama. Ini mana agama apa aja sih kalau gue boleh tahu? Oke, gue Yang Alia- pastinya yang Betul. official di Indonesia kan? Iya, official. Masa nyembah sendok kan gak mungkin. Iya. Mbak kabel. Bohong-bohong, gue Alia, gue orang Islam. Iya. Gue Ray, gue orang Kristen. Oke. Gitu. Dan kalian berpacaran? Pacaran setahun, Pacaran, Udah udah berapa jalan lama? 2 tahun. hampir Oh, 2 udah tahun. So far so good. So good, So far so good. so good nggak ada ngomongin agama. Iya. Dalam pacaran lu gak ada ngomongin agama, Sa? Paling ngobrolin agamanya adalah gue tuh jadi interest untuk cari tahu gitu ya, kayak kalau topik malam itu gue ngobrolnya adalah kalau orang Islam doa tuh gimana sih sebelum makan gitu. Oh. Karena gue pernah lihat temen gue doa makan tuh jadi bener-bener makanannya terus dia amin. Nah yang diomongin apa cepet banget ya gitu. Iya. Nah gue kepo kayak sebelum makan tuh orang Islam doanya apa sih, terus dia kasih tahu gitu. Lebih ke meluruskan sih ya. Jadi misalnya dia melihat oknum-oknum di dalam Islam yang kadang rusuh atau kesannya tuh anarkis gitu. Gue jadi meluruskan, enggak kok sebenarnya tuh di Islam enggak seperti ini. Iya. Karena di Al-Qur'an tuh kayak gini. Karena gue harus tahu basicnya kan kalau gue mau ngasih tahu gitu sebenarnya. Oke. Emang kalian ketemunya di mana sih? Ceritain boleh? Aku yang cerita. Iya. Oke. Jadi kita ketemu di kantor lama. Oh. Di kantor lama, dia legit bos gue, dia yang interview gue, terus masuk segala macam. Malam-malam tuh kita suka nongkrong di trotoar gitu. Karena dulu tuh di kantor lama nggak boleh minum di dalam kantor, jadi kita harus keluar. Nongkrong yang kayak nggak pernah flirty, nggak pernah ceng-cengan tentang kayak jalan yuk gitu, itu nggak pernah. Karena waktu itu posisinya gue punya pacar, Gue punya Randy punya pacar. pacar. Terus ada suatu ketika kita putus nih, kompak, padahal nggak janjian ya. Iya. Gitu. Terus ada satu momen kita meeting, kejebak macet 2 jam di jalan, jadi ngobrol intens gitu habis putus. Hilaf deh. Iya, hilaf deh sampai sekarang. Udah sih intinya gitu. Tapi kan ini lu memulai ini udah tahu kan lu saling berbeda gitu kan? Tahu Kayak dong. Beda kepercayaan gitu. Tahu Dan itu banget. sebenarnya masuk dalam apa sih namanya kriteria nggak sih kayak lo dalam mencari pasangan ya harus satu kepercayaan gitu. Ada nggak sih kayak ya maksudnya ya dulu diajarin ya dalam Islam gitu kan kayak diajarin dalam Kristen juga mungkin kan diajarin kayak lu cari yang seiman lah gitu. Nggak mungkin kalau di keluarga itu pasti ada ya, pasti ada yang kayak gitulah.
segala macam. Cuma waktu gue sama Alia tuh gue nggak ada dua POV itu, baik gue pengen pacaran sama orang Kristen atau gue pengen pacaran sama Alia kalau Alia Kristen gitu. Jadi bener-bener secara teknis pure karena gue nyaman sama personality-nya dia, sama keambisiusannya dia, sama fashionnya dia segala macam, gue nyaman gitu, nyaman banget ngobrol. Kita bisa ngobrol ngalor ngidul, bahkan tidak ngomongin agama sama sekali gitu, bener-bener ngomongin kerjaan, bisnis, apapun itu gitu. Betul. Tapi nggak ada kayak harus orang Kristen gitu. Orang Kristen juga. Iya, karena kalau ngomongin pacaran beda agama itu haram, ya namanya pacaran haram, Wak, gitu loh. Iya, Kayak kenapa basicnya baru lo permasalahin, iya. Di Kristen pacaran nggak haram sih. Oh, iya. Masa sih? Kayaknya nggak ada. Kalau lu zinah lu haram gitu. Iya, di Islam juga kayaknya nggak ada kalau mamanya saling kenal doang Iya kan. kan. Gitu. Ta'aruf ya, Nek. Iya, kalau lo nggak mau haram, taruh aja say. Tapi kan lo nggak tahu lo dapetnya kayak gimana. Bener. Nah, waktu lu PDKT awal pacaran, lu sebenarnya udah terpikirkan gak sih bakalan ada, maksudnya bakalan ada challenge gitu? Kan kayak sekarang lu ngerasa punya challenge gak sih punya pasangan yang beda agama gitu? Gak ada deh. Hah? Gak ada challenge sama sekali sih. Gue deket sama Tapi lu keluarganya berantem juga. gak sih? Mamanya gini, mamanya kayak, lo kok kayak gini sih? Ih, dalam kepercayaan gue gak kayak Nggak ada, gitu. Oh, nggak nggak ada, ada. nggak ada. Itu banget tuh. Nggak ada. Maksudnya kalau gue nggak tahu ya kalau mamanya, soalnya ini yang apa gue pelajarin gitu dari maksudnya dari orang dari experience ya dari teman gue suka kayak gitu, masa dia kayak gini kan harusnya kayak gini gitu. Pertama, gue bukan pendeta juga ya. Jadi gue nggak dalam-dalam banget juga. Bukan ranah gue untuk kayak ini harusnya di Kristen tuh gini, kayak nggak pantas lah kalau gue ngomong gitu. Nah, maksud gue nggak ada sih, sama sekali nggak ada. Nggak ada ya, karena balik lagi sih, maksudnya gue percaya setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik-baik ya. Benar, Baik itu Islam, baik iya. itu Kristen atau apapun, pasti ada satu benang merah, yaitu lo harus berbuat baik kepada sesama gitu. Even ateis kayaknya gitu deh. Iya, Maksudnya even ateis iya. dia nggak percaya Tuhan, tapi dia percaya bahwa dia harus melakukan kebaikan kan Iya, intinya. dan lo tidak boleh merugikan orang lain gitu. Kalau misalnya core kita udah di situ, melakukan kebaikan tidak merugikan orang lain, jadi mau sama agama apapun harusnya tentram dan damai. Jadi itu yang kita lakukan sih gitu. Oke. Kalau mamanya, ya gue nggak tahu ya kalau mamanya lu beribadah gitu ya, mau di gereja kayak di apa namanya di masjid pun, gue ngerasa kebersamaan sih gitu. Karena kebersamaan sama orang-orang yang kayak ya sama-sama pengen berdoa gitu. Iya, betul. Mungkin kalau di gereja, gue terbiasa dari kecil di gereja gitu ya. Ibadah tuh kan kita pakai bass gitu, pakai drum, kayak di Miss Jackson lah. Bentar lagi kurang Iya, ajar, iya, bentar iya, lagi iya. kurang ajar. Iya, maksudnya gue mungkin culture shock waktu gue nyobain sholat Jumat gitu. Damai kan? Tenang kan? Lebih kayak lebih khusyuk gitu, kayak meditasi gitu. Enggak, lo nggak ngerasa kayak gitu. Enggak, tetep enggak. Belum. Oh, belum. kali ya. Gitu, Gak belum bisa kali. tenang soalnya ADHD. ADHD jatuhnya. Oh. Enggak, maksud gue nggak tahu, waktu itu gue sempat sebel karena dihujat. Karena itu gue nyobain sholat Jumat after Alia nyobain gereja. Nah, kalau umpamanya lu gimana? Ajar. Di-spill kan? Apa? Ya. Kalau lu gimana? 3 kali loh dia ke gereja. Gue juga dulu kan gue di Kasih Belanda infonya. ya. Gue di Belanda ya, gue juga kewatikan ya, gue juga ngelihat gitu. Gue ngelihat kayak wow, megah banget ya, Ya. gitu loh. Ngerti gak sih lo? Betul, Kayak- ngerti. Terus gue kayak terkesima sama orang yang wow sebegitu spiritualnya mereka gitu ngejalanin agamanya True, gitu loh. Kalau lo apa yang lo rasain? Kalau gue yang gue rasain, apa ya, gue tuh 3 kali gereja kan. Seru kan, dingin kan? Nah yang sekali, diam. Yang sekali ini tuh pas banget khotbahnya waktu itu sama pendeta Gideon. Pas banget khotbahnya sama apa yang lagi gue alamin gitu. Terus adalah getar-getar mau nangisnya. Itu tuh udah momen dimana kayak gue harus stop ke gereja deh detik ini juga gitu. Takut login. Iya, enggak, tapi di goyah. situ gue jadi kayak merasa kayak, oh tapi ternyata intisari apa yang disampaikan sama pendeta Gideon itu ada loh dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi gue Iya. makin melihat similaritasnya gitu loh. Jadi Iya, oh ya udah fine aja gitu. Iya. Dan mereka pas lama ke gereja ya gue melihatnya nggak ada yang rusuh, nggak ada yang gimana-gimana sih. Enggak dong, gitu. enggak harus ya. Sama gue bisa foto OTD sih kalau ke gereja. Oh jadi di bisa foto TD. tapi gue juga ngerasa ya, gue juga ngerasa
gue itu kan dibesarkan secara Islam dan sekolahnya juga sekolah Islam juga kan gitu. Nah tapi gue itu pernah jalan-jalan ke Bangkok. Nah terus udah gitu gue ada teman gue orang Bangkok yang bisa bahasa Indonesia juga. Jadi dia tuh kayak ngajarin lah gini. Kalau gue nih cara berdoanya gini. Terus dengerin ceramah, dia nge-translate maksudnya tuh kayak gini. Terus gue denger, oh maksudnya pokoknya tentang kehidupan lah gitu. Make sense sih apa yang Betul. make sense. Karena gue percaya ya agama itu kan mengajarkan kebenaran dalam hidup kan gitu. Jadi kayak make sense sih sebenarnya gitu ya. Terus balik lagi ke agama gue juga ada gitu. Jadi intinya kayak gue malah menemukan keuniversalan dalam beragama daripada yang kayak dia agamanya beda. No, kita berbeza, you know. Iya, ternyata core-nya tuh sama gitu loh. Mungkin kayak selama ini orang-orang berkoar-koar kita berbeda karena lo tidak tahu core-nya gitu. Maksudnya gue tidak mengklaim diri gue sebagai orang yang religius gitu. Cuman gue mengklaim diri gue sebagai orang yang mau belajar, mau masuk sebelum gue berani bicara gitu. Jadi kayak saat lo bilang ini salah, gue tahu ini salah gitu. Saat lo bilang ini baik dan benar di agama kita, di agama mereka juga mengajarkan yang baik dan benar kok gitu. Oknumnya aja yang bikin itu jadi rusuh. Betul. Oke. Gila sih. Ini agak takut sih gue, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya waktunya untuk lo memelekkan netizen. Bukan berarti lo harus pindah agama ya. Betul. Tapi maksudnya kayak ya lo biarpun agama lo apa, tapi nggak apa-apa tahu belajar agama lain. Dan gue tuh nggak pernah glorifikasi Ini pacaran beda agama, gitu loh. Maksudnya emang gue sama Alia tuh bukan ini kita beda agama pacaran yuk. Karena pure lu dapat vibe-nya aja karena Vibes-nya enak banget, personality-nya cocok banget, ngobrol cocok segala macem. Oh tapi beda agama gitu. Nah tapi kayak ya udah gitu. Jadi gue nggak pernah glorifikasi pacaran. Sama mungkin lu nganggapnya mungkin kayak beda suku aja gitu kali ya. Iya itu juga nggak tahu ya kita. Dia kan orang Dayak ya. Gue sebenarnya takut sih. Anjir lo. Kuyang. Santet. Lu kenapa takut? Itu kalau gue ini kan ntar takutnya ada yang usus. Diem lah. Sabi. Nah terus udah gitu gimana pendapat orang tua kalian gitu, keluarga, teman-teman dengan hubungan yang berbeda ini? Pasti banyak yang berpikir bahwa kita ditentang abis-abisan gitu ya, padahal enggak sih. Gue deket banget sama bokap nyokapnya, deket banget. Ceng-cengan malah, maksudnya deket di tahap ceng-cengan gitu. Ceng-cengan tuh maksudnya gimana? Nyokapnya nih kayak, gimana mau sunat? Yang pokoknya udah bener-bener akrab gitu. Pun dia ke keluarga gue, kayak gue nginep di rumah, gue balik ke rumah keluarga, dia ikut nginep. Gitu, bener-bener gak pernah ada masalah ya? Gak pernah ada masalah. Apa kita bikin kali masalahnya? Janganlah. Ya masalahnya mungkin netizennya aja kali. Iya, soalnya itu kan banyak dari mereka sebenarnya. Cuma gak apa-apa sih. Karena orang tua gue mungkin melihat gue tuh sebagai orang yang tahu tanggung jawab gitu. Lo tahu resiko saat lo melakukan sesuatu, ya resikonya kayak gini loh. Kalau nggak lo putus, lo akan mengecewakan kita sebagai orang tua lo. Cuman untuk saat ini gue tahu dia bisa bikin lo bahagia. Oh, go ahead gitu. Karena gue lahir di keluarga yang, maksudnya bukan cemara lah gitu ya, di keluarga yang broken home. Jadi mereka kayak, jadi mereka kayak selama gue happy, selama gue tahu resikonya, selama gue bertanggung jawab akan semua kesalahan gue, oh ya, go ahead. Yang penting bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Betul. Oke. Kalau lo Nggak ada sih, gue pang aja sih. Dasarnya anak pang aja udah kayak. Tapi keluarga lo tahu nggak lo pacaran? Tahu dong, tahu. Sama Tahu banget. Maksudnya bukan cuma circle satu keluarga, tapi kayak keluarga tante gua segala macam tahu banget gitu. Nggak pernah ada yang kayak ngomel gitu, nggak ada. Paling ngingetinnya lebih ke sama kayak tadi. Lu udah tahu ya nanti at the end of the day tuh bakal ada strugglingnya tuh ya. Lu udah tahu ya? Gue kayak iya gue udah tahu, tenang aja. Tapi lu sebenarnya tergoyahkan gak sih kayak ya udah deh nanti kalau Indian kan gue harus married secara kenegaraan pun juga kayak nggak bisa diterima gitu. Sejujurnya kita belum terlalu nggak pernah ngomongin, hampir nggak pernah ngomongin itu ya? Nggak pernah. Belum pernah. Kita benar-benar ngomonginnya bisnis. Iya. Jadi belum sampai ke situ gitu. Udah pernah sampai ke situ, tapi nah itu gimana? Umpamanya lu sampai ke tahap yang di situ, kayak lu mau kayak gimana gitu? Kan negara pun secara nggak bisa secara sipil gitu, itu kan nggak bisa gitu.
gue nggak tahu ya ini bener apa enggak, tapi beberapa waktu terakhir tuh banyak nggak sih lu pernah denger berita kayak di PN Surabaya, terakhir di PN Jaksel ada hakim yang bisa ada hakim yang pernah memutuskan pernikahan beda agama. Bahkan salah satu staf sus presiden itu juga dia nikahnya beda agama gitu, nikahnya beda agama segala macem. Nah, obrolannya mungkin kita akan ke arah situ ya. Gitu kita akan ke arah di mana yang paling gampang adalah tunggu memang peraturan-peraturan di negara ini sedikit berubah gitu. Dan kira-kira nggak tahu kapan tuh. Tapi kita nggak tahu juga ya, maksudnya Kalau minggu depan lu hamil ya kan? nggak hamil banget. Hamil banget, sorry. Nggak, maksudnya kita nggak tahu juga along the way kalau ternyata kita ada yang menemukan hidayah gitu ya satu sama lain, nggak ada yang tahu juga. Dan kalaupun putus, ya udah emang aja gitu ya. emang Bukan jalannya karena beda kayak- agama, kalaupun putus gitu. Jalannya emang ke situ gitu, maksudnya setiap yang berpasang-pasangan kalau misalnya putus pasti sakit hati, pasti patah hati gitu. Cuman ya udah that's life gitu loh. Kita lebih ke situ sih. Kalau jodoh pasti akan ada jalannya, kalau tidak ya lo patah hati tapi habis itu life goes on kan. Oke. Atau nggak hamil sih itu paling. Iya, Kalau dia masih jangan- ambis ke situ sih. Janganlah ya, jangan sampai segitunya ya, wah serem juga ya. Nggak ada yang tahu. Ingat berzina itu nggak boleh. Oh bener, boleh, kita nggak kan? pernah zina. memang. Tidak pernah zina. Tapi pernah nggak sih lu kayak lu nggak pernah berantem, tapi debat pernah dong dalam perbedaan lo ini gitu. Enggak lagi. Nggak Maaf pernah. banget ya mengecewakan tapi nggak pernah. Masa sih nggak pernah? Kita berdebat tuh. Gue sama manajer gue aja, gue Islam dia Kristen loh. Tapi tapi gini loh Van, kalau di ini kayak gini. Tapi gue nggak berantem ya. Tapi Iya. kayak gini. Gitu. Cuma tahu aja ya. Gitu. Statusnya bukan debat, diskusi. Diskusi. Oh yes, oke. Diskusi, lebih ke diskusi gitu. Yang kayak tadi gue bilang, jadi kayak kalau orang Islam tuh kalau sebelum makan ngapain sih doanya, ngomongnya apa, sebelum tidur tuh doanya apa, segala macem. Gue pernah ada satu cerita, jadi gini, gue pernah ada sama temen gue di satu tempat lah yang tidak ada masjid. Udah, ini gue baru pertama kali ngeliat, tiba-tiba temen gue nih gue nggak pernah ngeliat dia sholat. Udah, tiba-tiba dia gosok-gosokin tangan ke tembok, terus dia Tayamum saya. ini iya gue nggak tahu waktu itu gitu, gue cuma kayak ini terus dia iniin ke badannya, temboknya kan berdebu ya, terus gue kayak Jul ngapain lu Jul gitu, aku baru tahu itu tayamum gitu. Tayamum tuh ternyata yang gue tangkep selama ini orang Islam tuh wudhu harus pakai air kan. Pengetahuan gue soal wudhu tuh kayak gitulah. Oh ternyata ada namanya tayamum. Even lo di bus, di kereta segala macam tuh baru tahu. Itu dari Alia. Kayak gitu loh. Gue nanya, oh tayamum tuh kayak gitu. Oh masuk akal. Kalau lu lagi road trip, misalnya ke Aceh naik mobil gitu. Di pesawat juga bisa kan? Di pesawat. Nah gue baru tahu. Gue pikir kalau lu di pesawat, lu tuh harus kayak dari keran. Ya, gitu. Becek dong saya. Itu makanya gue baru tahu. Dicin saya. Lu dimarahin pramugarinya gak sih? Iya, makanya gue baru tahu hal-hal kayak gitu tuh dari Alia. Nah, gue tanya, jadi stigma-stigma tentang Islam yang gue tahu dulu sebelum gue sama Alia, gue tanya, emang kalau di Islam tuh bla 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 gitu. Emang kalau misalnya sebelum puasa lu mabok, misalnya ada alkohol di badan lu, itu lu harus nunggu 40 hari. Nah, itu kayak gitu tuh. Okay. Tapi nggak pernah yang kayak apaan ribet lo di Kristen mah gini, nggak ada. Nggak ada yang meremehkan malah ya. Nggak ada. Malah nggak ada. Kalau lo ada nggak kayak maksudnya kayak ya kan tadi ini versinya dari perspektifnya dia. Kalau pamannya perspektif lo gimana? Enggak sih, gue nggak pernah mempeributkan kayak agama gue lebih baik, agama gue lebih lalala segala macam. Karena kita nggak tahu ya yang megang tiket surga tuh siapa. Bisa jadi kita semua di prank Siapa gitu. yang di prank? Iya, bisa jadi kita semua di prank gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi sebelum sama Rehandi pun gue punya sahabat gue itu juga Kristen Paul gitu. Jadi ya udah sih, ini tuh 5 agama yang diakui di Indonesia anjir, bukan 6 sekarang. Oh, udah 6 ya? Iya. Iya, udah bukan Islam doang gitu loh. Jadi apa salahnya sih kalau misalnya lo lebih tahu sama agama lainnya gitu. Paling statusnya diskusi sama atau lagi ceng-cengan. Oke. Itu keren banget. Apakah kalian pernah dapat komentar negatif dari Sering. netizen? Gue takut deh gue host ini. Pernah gak sih lu dapetin komentar negatif dari netizen? Itu udah pasti lah. Ceritain dong tentang masalah hubungan beda agama lo ini. Kalau gue ya. Yang paling nyelekit apa yang paling Kamu nyelekit? dulu. Oke. Sebenarnya kalau nyelekit kan berarti gue yang terganggu kan. Iya. Gue nggak terganggu sebenarnya. Cuma ada yang menurut gue kalau ada leveling terparahnya. Ada pernah ada beberapa orang, 2 orang. Dia DM gue gini, anak buah Yesus.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue aja sampai ngomong. Ada anak buah Yesus. Terus gue kayak, Ya Allah. bro Yesus gondrong, keren anjing. Gue kayak, Jadi sebenarnya banyak banget tuh kayak masalah beda agama ini yang sebenarnya yang menyatukan, tapi banyak juga yang menjauhkan, ngerti nggak sih lo? iya lucunya tuh yang menjauhkan bukan antara kita. Iya, yang Tapi orang lain. orang lain. Tapi justru itu jadi ketawaan bangun tidur, break kerja, mau tidur jadi kayak, ih orang kenapa ya gitu. Gitu. Kenapa sih gitu? Ada yang komen ke gue kayak gini bahkan. Itu tuh konteks video TikToknya bukan beda agama ya. Gue cuman kayak sendiri segala macem. Terus dia komen gini, broken home ya, pantas hidup nggak ada arah. Gue kayak, coy, Si paling arah aja iya, dia. coy, Mata angin lu. coy. Gue kayak, coy, kok mak bapak gue dibawa-bawa nih gitu. Itu sempat gue respon lah kayak, gue sadar betul akan kesalahan gue, maksudnya akan kenakalan gue, dan gue nggak pernah take the blame on my parents gitu. Kayak kalau misalnya orang tua gue divorce bukan berarti gue nggak ada arah, justru hidup gue tuh makin bertanggung jawab gitu. Lo mungkin nggak diajarkan tanggung jawab kali ya, abis itu komennya hilang, udahlah kayak gitu. Tapi maksud gue itu yang kayak udah nggak relate banget, tapi keinginan untuk menyakitinya tuh ada banget Iya, gitu. tujuannya bener-bener cuma nyakitin, tapi Iya. cupu nyakitin. Tapi lu ngerasa nggak sih orang-orang yang hate comment itu, yang kalau kalau kata anak-anak zaman sekarang yang dirujak itu. Iya dirujak. Yang ngerujak berarti ya? Orang yang ngerujak itu, lo ngerasa nggak sih iman dia, maksudnya iman dia akan kepercayaannya dia itu sangatlah cetek karena ngerti nggak sih lo, maksudnya kayak lu percuma, lu ngerasa lu paling benar tapi lu ngejudge orang kayak gitu, sedangkan yang boleh ngejudge itu adalah Tuhan. Betul, iya betul. sih? Gua nganalisis, akhirnya gue punya satu kesimpulan. Intinya mereka itu pengangguran. Kenapa panggilan? Coba kalau lu punya kerjaan, Iya. mau nggak lo hate comment? Punya waktu nggak lo buat hate comment? Iya, betul. Mau nggak lo keluarin effort lo buat ngebenci orang? Iya sih, bener ya. Pengangguran, si saat ini pengangguran. Tapi lu pernah nggak sih kayak lu pernah nggak sih kayak, kalau dia kan sering tuh nanya-nanya lo kayak, oh rupanya tayamum tuh ini, terus doa makan tuh gini gitu. Lu pernah nggak sih kalau ini ya out of your curiosity aja gitu? Sering sih, beberapa kali gue tanya ke dia tentang misalnya ada pendeta siapa gitu. Misalnya awalnya nggak ngomongin agama nih, pendeta lagi viral karena ngebahas isu apa gitu. Terus gue tanya, ini pendetanya siapa, kamu tahu nggak gitu-gitu. Dia emang kalau khotbah tentang apa, stylenya apa. Kalau gue tipikalnya lebih ke doing my own research gitu loh tentang Apa yang mau dia tahu? iya betul. Oke. Gitu. Dan the purpose lo untuk tahu tuh untuk mempelajari dia atau mempelajari agamanya, atau kayak gue pengen nambah ilmu aja gitu. Mempelajari agamanya aja sih, karena basically memang gue suka belajar gitu ya. Gue tuh berbeda terbalik banget sama dia gitu sebenarnya. Gue Oh, kalau basically dia kerjanya kayak ya pingin tahu tapi langsung experience iya aja betul gitu. betul betul. Tunggu Kalau nanya lo aja riset nanya. dulu ya. Iya, kalau gue Biar tuh suka banget belajar gitu. Maksudnya ini nggak cuman case di Kristen ya, kebetulan dia Kristen aja, tapi gue juga belajar tentang Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Semuanya gue pelajarin sih. Universal, sapiens, gimana manusia terbentuk gitu. Oke. Jadi lu juga berpikirnya lebih luas daripada Betul. nggak cuma agama doang ya. Betul. Dan itu malah memperkuat kepercayaan gue gitu. Maksudnya gue tetap sholat aja gitu. Gue tetap puasa. Nggak gimana-gimana oke. sih. Ntar gue ikut puasa. Enggak, nah gue nih mau nanya, kalau ngomongin puasa gini, itu tuh kayak apa yang lo gimana nih caranya lu bisa mensynchronize gitu? Ini kan gunanya orang sama berpartner ya pacaran gitu sama agama kan, maksudnya biar bisa melakukan aktivitasnya sama-sama. Betul. Nah kalau lo berdua gimana? Gue Kalau kemarin nanya Natal gitu, apakah Iya. Oh, Natal gue ikut ke mereka. Ya kalau lo puasa, lo juga ikut gitu. Puasa ikut. Jadi gue kemarin nanya sama dia kayak, Al nih kamu nanti puasa sahurnya apa gitu. Terus dia kayak ternyata tuh dia tipikalnya yang sahur itu sebelum tidur. Karena gue tidur jam 2 anyway kan. Jam 2 dia sahur, tidur, lanjut sampai jam 6 sore gitu. Enggak dong. Oh maksudnya puasanya? Puasanya. Terus Kira gue jadi, tidurnya. bisa jadi juga sih. Koma apa lu? Iya. Nah terus gue jadi kayak wondering, gila lu tiap hari sebulan makan sereal sahur gitu. Maksudnya, Gue gitu loh. Iya kan? Iya kok ya? Kurus badan bagus loh. iya bener. Cuma gue kebayangnya, anjing makan sereal doang gitu. Gue pengen yang kayak nyiapin, tapi kan gue gak bisa masak ya. Jadi kayak ayam bakar kayak gitu. Maksudnya, Malah lu makan kayak gitu lu cepet lapar. ya nggak Betul. sih? Oh, itu gue baru tahu. Itu Iya, betul. lu harus perbanyak protein. iya ayam bakar kan
protein. Iya, kayak papanya lu nasi yang banyak terus Iya, ayam kayak iya. gitu-gitu. Nah itu gue diskusi soal itu gitu. Sama lebaran, kita udah diskusi nih gimana nih skemanya lebaran gitu. Terus Iya. kayak karena bokap gue sekarang tinggal sendiri, jadi kayak ya udah deh kita nanti H-3 sebelum lebaran nginep ya di rumahku gitu, temenin ayah, nanti kita sholat id bareng ayah segala macem sampai H+2 lebaran baru kita ke Jaksel lagi gitu. Oke. Jadi benar-benar diskusinya tuh ke situ. Diskusinya kalau yang gue tangkep ya selalu suportif sih. Berarti lo open minded banget lah ya, Wak, ya? Nah gue nggak bisa bilang gue open minded apa enggak sebenarnya. Kenapa gitu? Karena apa ya? Karena gue nggak mengglorifikasi apa-apa. Satu, kedua, gue selalu bilang kalau misalnya ada yang nanya, Kak, tips pacaran beda agama, saran gue mah jangan gitu. Iya, kalau misalnya memang tidak ingin menambah masalah ya dalam hidup lo, Iya. kalau lo tidak sekuat itu, menurut gua nggak usah. Saran gue sih, nggak gitu. usah. Enggak, maksudnya tidak sekuat itu maksudnya tidak sekuat ya mungkin pacaran lo kuat-kuat aja gitu kan. Tapi mungkin Dari orang lain, ya, eksternal. nah mungkin Itu. itunya ya kali ya. Netizen nih, netizen. Iya, karena kalau gue sama Rai itu kita udah punya stand sendiri gitu loh, udah unbothered lah gitu. Lo mau ngomong apa, Lu udah gue punya udah prinsip lo unbothered juga. gitu. Gue tahu apa yang gue lakuin, gue tahu batas-batasannya. Jadi ya udah, your opinions doesn't matter anymore. Karena iya bener, karena banyak itu yang tadi gue bilang. Jadi ada satu pertanyaan yang belum sampai sekarang tuh masih belum kejawab, belum masuk logika gue gitu. Maksudnya orang, Kak tips Kak pacaran beda agama gitu. Pertama, ngapain dia minta tips? Dia sadar betul waktu dia mulai pacaran, dia beda agama. Di tengah-tengah, terus dia mau putus gara-gara beda agama. Nggak make sense kan? Nggak masuk akal gitu menurut gue. Karena berarti waktu pada saat dia mulai pacaran, oh gue beda agama nih. Visionnya dia adalah, sering berjalan waktu gue akan narik lu ke agama gue. Visionnya pasti itu. Tujuannya dia ya. Tujuannya itu. Nah gue sama Alia tuh tujuannya nggak ada yang kayak nanti lu masuk Kristen ya, Alia nanti lu masuk Islam. Nggak ada gitu. Sama sekali nggak ada. Oke. Jadi lu nanti ya udah santai aja. Santai Chill aja, aja bro. Gila, Kalau orang ini pas- sebenarnya pacaran bisnis ya kebetulan. Oke, terus udah kayak gitu, apalagi yang bisa lo berikan ke netizen nih? Mungkin kan nggak cuma lo doang nih kan yang punya nasib Pacaran sama beda ya. agama. Gue nggak mau bilang ini kayak nasib buruk sih, maksud gue malah ini mungkin blessing in disguise karena lo bisa saling belajar satu sama lain. Somehow malah itu positif menurut gue. Contohnya, Gue bisa banyak gini. Aneh bahasanya biar biar nggak insensitif nih. nggak masuk penjara gitu. Pak Luhut, Aduh, gue takut deh nih sama nih orang. Enggak, jadi gini. Gue banyak kenal sama oknum-oknum beragama Islam yang menurut gue itu norak. Gitu, norak banget, norak, judgmental segala macam. Yang seharusnya Islam nggak boleh kayak gitu. Setahu gue zaman dulu waktu gue masih SD segala macam, gue ikut nemenin temen gue belajar ngaji. Chill banget, Islam tuh chill banget. Santai banget, bukan santai ya, maksudnya lebih ngayomin. Iya, lebih Gitu. kayak gue lo lawa Iya, gitu. udah gitu. Lakum dinukum waliyadin kan? Iya bener, agama gue. Cakep. Iya. Cakep. Itu apa sih? Agamamu agamaku. Oh, siap. Agamaku. Gue pikir pantun, oke. Jadi ya, jadi maksudnya terus makin dewasa ini, gue menemukan banyak orang-orang di sekitar gue yang jadi jadi oknum si Islam yang tadi tuh judgmental segala macam. Nah, setelah gue sama Alia, banyak akhirnya pola pikir gue tentang si oknum yang negatif tadi itu akhirnya berubah jadi positif. Jadi balik ke waktu gue SD, dimana kayak oh iya bener, sebenarnya orang Islam tuh chill banget. Ada nggak sih hal-hal berbeda yang kalian rasakan dari hubungan satu agama dan hubungan beda agama? Mungkin lo sebelumnya lu pernah pacaran kan dulu? Pernah, Seagama. Seagama. Lu juga pernah kan? Iya, Alia? seagama. Nah, ada perbedaan nggak sih? Ada. Apa? Yang seagama selingkuh juga. Sama gue juga lagi, rajin ibadah, rajin sholat, rajin juga selingkuhnya. Ya alay. Kalau lo Sama gitu. Jadi diselingkuhin juga? selingkuhin juga. Berarti kan bukan karena agamanya kan emang. Ya emang kelakuan kali ya. Kelakuan Udah tabiat kali ya. Tabiat. Betul. Kagak ada agamanya kan nggak pernah ngajarin selingkuh kan. Bener, nggak ada. Gitu. Tapi tabiat tuh brengsek. Tapi lu bisa ceritain nggak maksudnya sekarang? Nah kalau sekarang apa yang lo rasain dari yang kemarin itu? Kalau sekarang yang gue rasain, ini lagi-lagi nggak ada sangkut pautnya sama agama ya, lebih ke gimana Rai secara personal itu bisa saling membuat gue tuh sama dia jadi saling membimbing gitu loh. Saling membimbing bukan dalam hal agama Dalam gitu. hidup lah ya. Iya, dalam misalnya bisnis gitu. iya kayak Rai ini adalah orang yang sangat berantakan, orang yang sangat sporadis. Anak pang. Iya, dan gue adalah orang yang sangat
structurized, orang yang sangat terorganisir. Jadi kita sama-sama, oh kayak gini nih, gue tuh orangnya penakut, tapi gue tuh punya banyak pikiran dalam kepala gue gitu dah. Dia tuh berusaha bantu gue untuk kayak, Nekat. ayo coba aja gitu, lo coba deh, lo coba Karena deh, anaknya lo coba santai deh. banget kan, Mak. Iya, sedangkan dia kadang suka nggak mikir kan kalau ngomong. Nah, gue tuh suka ngerem-ngeremin, udah Ray gitu. Jadi menurut gue oke sih, dan lumayan jadi ngerasa growth-nya tuh dapet banget gitu. Oh ini ya pasangan yang sehat tuh seperti ini gitu. True. Kagak ada ngomongin agama, ngecengin lah. Ya kalau lo Nggak tahu sih yang tadi bilang ya bener ya, gue anak pang banget. Gue pang banget gitu, mati lah, udah di tangan Tuhan lah, mati hari ini mati lah kan gitu. Gue ngomong habis itu masuk penjara ya udahlah gitu. Tinggal lo bawa botol seliter jadi bantal kan gitu. astaga. Gitu. Ya udah aja gitu. Tapi apa yang lo pelajarin dari Alia gitu? Itu tadi structure-nya dia bagus banget sih. Dia kuliah cum laude 3,5 tahun, gue 7,5 tahun. Tapi kalau umpamanya dari netizen deh, balik lagi ke netizen gitu. Ada nggak sih yang kayak umpamanya sampai sekarang kan lo lagi viral-viralnya nih, sampai sekarang yang kayak ngehujat kayak udahlah lo nggak bakalan. Ada. Banyak. Mereka Tuhan memang satu. Yes. Mereka cuma menunda perpisahan gitu. Itu banyak banget. Itu banyak Oh, banget. iya. Tapi yang paling itu adalah anak buah Yesus itu katanya ke gue. Ya Allah. Banyak sih. Cuman Tapi gua anak buah balik Yesus. lagi nggak ngaruh sih gitu. Namanya menunda perpisahan ya balik lagi kita nggak pernah tahu kan gitu. Mau lo pacaran dengan agama yang sama, kalau putus aja. Putus aja. Gitu. Kalau nggak cocok ya nggak cocok Iya. aja. Nggak cocok aja. Kalau kata tukang beca mah kalau nggak jodoh ya nggak jodoh aja gitu. Iya benar. Tapi banyak orang tuh pacaran beda agama, putusnya gara-gara beda agama. Tapi beda agama yang terakhir pas putus itu dijadikan alasan termudah untuk dipikirkan. Gimana? Jadi gini. Agak ribet ya ngomong sama Desu. Ini sama kayak Emang kan? psychologicalnya yang kayak tadi gue ceritain. Jadi lo di sebuah ruangan gelap, terus tiba-tiba ada suara. Paling gampang yang lo pikirin adalah setan. Iya. Padahal belum tentu, padahal tuh bisa jadi harimau gitu. Atau misalnya yang lebih bahaya daripada setan gitu. Kalau setan kan cupu kan, dia nakutin doang. Nah, maksud gue sama kayak gitu. Kayak lo beda agama, terus udah nggak cocok nih. Satu tukang selingkuh, abusive, orang apapun itu segala macam. Tapi yang dijadikan tameng adalah, kita udah beda agama juga kok, kita putus aja. Padahal utamanya gue yakin 1000% tuh bukan karena, mungkin ada ya, tapi mayoritas gue yakin pasti gara-gara memang personality-nya nggak cocok gitu. Gue percaya kalau personality-nya cocok, vision-nya bareng, apapun masalahnya dilewatin bareng sih. Oke. Nah buat Dex people nih mungkin kalau pamannya yang pingin tahu bisa langsung aja DM mereka ya. Jangan DM gue. Ya udah, yang structurized aja, Alia aja. Gue gak gue bales pasti. Lo tapi pernah ada gak sih kayak netizen gitu yang kayak kak aku tuh begini kak gimana? banyak. Kasih dong Banyak insight. banget. Banyak banget Kayak yang curhat gue sama Oh dia. berarti banyak dong yang pacaran beda agama. Banyak. Jadi tuh gue merasa kayak dengan gue bikin TikTok nggak sengaja gitu ya, terus tiba-tiba naik, ternyata tuh jadi wadah safe space mereka untuk menyuarakan kayak, kak aku juga lagi ngalamin hal sama, gimana ya? Cerita 7 paragraf. Sumpah itu beneran. Sumpah. Lu balesin? Gue balesin. Dia niat. Kalau lo enggak? Enggak. Tiap malam tuh pasti ada gitu. Terus gue merasa kayak, nggak tahu ya, gue tuh kayak suka ngobrol sama orang, suka ngasih tahu orang kayak kalau lagi kesusahan apa yang bisa gue bantu gitu. Gue menganggap mereka lagi kesusahan gitu, yang gue bisa bantu mungkin nggak materi, mungkin nggak apapun, cuman dengan insight gue mungkin itu bisa menenangkan gitu. Dan gue selalu bilang ke mereka gitu, bukan lo menjadi orang yang rebel, justru lo harus pikirkan dulu konsekuensinya gitu. Misal pertama dia pacaran beda agama gitu, ditentang sama orang tuanya, lo harus yakin dulu sama pasangan lo, apakah pasangan lo ini worth it untuk lo jadi berantem sama orang tua lo gitu. Kalau misalnya nggak worth it ngapain gitu. Dan pertanyaan apa yang pernah lo inget banget sampai kayak sedih banget nih orang ceritanya gitu? Pertanyaannya ya basic sih, kayak kak aku pacaran beda agama terus ditentang sama ayahku karena ayahku tuh agamis banget, lalala segala macem, terus aku jadi disalahin, jadi dianggap nggak pernah dewasa dan lain-lain. Gue bilang sama dia, mungkin lo juga belum menunjukkan sisi dewasa lo. Gue tuh belak-belakan kalau orang curhat. Mungkin lo belum menunjukkan sisi dewasa lo, karena mungkin saat lo dikasih tahu, lo bukan menjelaskan dari sisi lo apa yang bikin lo happy menjalani sama ini orang, tapi lo malah menyerang orang tua lo. Menyerang orang tua lo dalam arti kata kayak, ayah nggak pernah ngertiin aku, itu kan nggak dewasa gitu. Kalau misalnya memang dewasa, lo akan menanggapi respon orang tua lo dengan dewasa juga gitu. Akan bilang kayak, iya sih ya, aku tahu dia memang beda, tapi untuk sekarang dia nih bisa bantu aku
untuk berkembang dalam segi karir, dalam segi personal. Itu kan orang tua lo jadi mikir, oh lo tuh sebenarnya udah tahu ya konsekuensinya. Cuma orang ini saat ini bisa membantu lo untuk menjadi the better version of yourself gitu. Kalau lo membangkang, lo bukan orang dewasa gitu. Oke. Jadi mungkin buat next people yang harus gimana dong? Pamanya nih kayak pamanya lo ditentang gini. Pamanya gue pacaran nih terus ditentang gitu. Karena soalnya ada yang pernah DM gue gitu kan. Kak, aku pacaran beda agama. Gimana ya, Kak? Terus gue cuma lu tahu masalah lu coba-cobain gitu. Nah, gue bales tuh yang biasanya gue balesnya kayak gitu. Lu bagian udah bro, yang normal-normal aja gitu. Oh, jadi kalau mamanya mau nanya langsung aja kali ya. Betul. Jangan kayak lo mungkin bisa ngasih insight, sharing gitu bisa kali ya. Dia tuh gokil dia, gue enggak. Capek. Nah, menurut kalian nih, apakah pacaran hubungan beda agama itu memungkinkan hingga berlanjut ke tahap serius? Tunggu, secara apa nih? Ya maksudnya secara kayak ya kan sekarang pacaran, abis itu lu menikah, abis itu lu punya anak. Nah terus anak lo mau kayak gimana, lo mau didik kayak gimana gitu? Dia yang ngedidik nanti anak lo. Oh, secara Islam dong? Nggak apa-apa, gue fine banget. Enggak, tapi yang gue bilang ya lagi-lagi gue tekenin kalau misalnya jodoh pasti akan ada jalannya gitu. Benar. Pasti bakal kayak either mau Ray yang ternyata mengalah dan lain-lain, pasti akan ada berantem ya sama orang tua gitu. Pasti Cuman dong. baik lagi along the way di saat kita menjalankan misalnya pernikahan ya, ternyata meskipun awalnya kita berantem, tapi gue yakin kok pasti mereka akan dukung pada ujungnya gitu. Karena melihat kita bahagia, karena melihat kita bertanggung jawab, kita tidak merepotkan siapapun. Kalau misalnya punya anak, baik lagi ya, gue kalau misalnya nanti suatu saat gue punya anak, gue akan mengajarkan anak gue bahwa semua agama itu baik. Dan agama itu bukan sesuatu yang bisa lo pilih kan, kayak lo lahir tuh udah pasti agamanya itu gitu. Gue akan membiarkan dia untuk kayak, lo pelajarin aja, yang menurut lo paling nyaman, yang mana silakan. Terus udah kayak gitu kalian, ya kan selain punya anak, ada nggak sih pingin kayak pokoknya anak gue pingin jadi yang kayak gini, harus kayak bapaknya, harus kalau gue soalnya nggak ada di benak gue, pamannya tuh punya anak, terus gue punya pasangan yang beda agama, beda, hampir disebut beda jenis. Itu beda 2 juta views. beda agama, pokoknya nanti gue ajarin agama gue, bapaknya nih beda agama, pokoknya lu kalau mau ikut agama bapak lu, pokoknya lu ajarin deh nih anak nih gitu. Ada nggak kayak gitu? Enggak sih. Gak ada lagi. Gimana cara ngajarin anak. apa biarin aja dia Biarin aja. tumbuh, dia akhirnya mendapatkan hidayah sendiri. Gitu. Iya, yang pasti yang kita ajarkan adalah kebaikan, keberanian, tanggung jawab, that's all sih menurut gue. Saat lo tanggung jawab, apapun pilihan lo harus tanggung jawab gitu. Mau lo tiba-tiba narkobaan gitu, gue punya anak tiba-tiba anak gue narkobaan. Amit-amit ya, Wak. Iya, amit-amit. Tapi ya lu tahu lah gitu, lo harus tanggung jawab, lu masuk penjara nggak gue tebus gitu. Jadi kalau mamanya kalian di next level yang ada masalah dengan pacaran beda agama bisa langsung aja kontak Alia ya. Kalau keren nggak usah, nggak bakalan jawab. Gue kata-katain. Terus kalian ada ini nggak sih, ada rencana bikin bisnis bareng kah atau apakah itu tadi yang selain apa namanya? Freak out media. Freak out media itu kayak gimana so far? Yes, kita udah berapa ya? Udah dari Juni ya? Iya, udah mau 1 tahun lah. Udah mau Itu apa tuh? Media, basically media, alternatif digital media. Kalau kita tahu kan media dulu tuh cuma ada di TV, koran, majalah gitu kan. Kalau sekarang dengan berkembangnya digital, kita tuh media itu jadi multi platform gitu. Ada di TikTok, Instagram, sama YouTube, sama website gitu. Ya konten-konten Ya buat kan? Gen Z. Betul. Mungkin lo mau menaikkan tentang beda agama? Oh ada di Freak Out di TikTok ada. Tuh rame juga, lumayan kontroversial juga waktu itu gitu. Kita bikin apa kontennya tuh? Kita bikin headphone challenge gitu. Alia pakai headphone, terus gua akan ngerosting Alia gitu. Udah masuk Kristen gitu. Kayak gitu-gitu, ternyata kayak lumayan, tapi banyak banget yang positif walaupun ada 1 orang 2 orang yang sensitif juga ngata-ngatain gitu. Ya kayak gitu sih, lebih basic kayak gitu. Jadi enggak lo nggak takut itu ke band atau apa gitu? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Bikin lagi kan gitu. Buktinya diundang ke sini ya, Wak ya. Bikin lagi, takut. Anak punk udah basic, anak punk aja udah. Karena kita yakin kita tidak menyakiti hati siapapun sih. Benar. Karena gue nggak pernah ngata-ngatain agama. Iya, kita nggak. Gue ngecengin oknum. Banyak oknum yang emang enak banget nih gue cengin gitu. Tapi gue tuh respect banget sama agama apapun.
gitu. Yang paling gue respect sebenarnya Buddha, karena Buddha nih chill. Gue selalu respect gue, kayak chill banget ya gitu. Gue pengen Kecil bisa mungkin karena mungkin apa namanya komunitasnya juga kecil iya, atau gimana? gue kalau nggak tahu ya, tapi gue kalau ngeliat orang agama Buddha tuh kayak anjing mereka tuh santai banget ya gitu. Kayak nggak pernah marah gitu, rasanya sepenglihatan gue mungkin. Salah Karena juga. mungkin dia sering ini kali meditasi. Meditasi dan kali ya, segala iya, macam iya. gitu kan. Dan private banget kan, maksudnya untuk lo tahu dalam ke situ tuh susah sih. Keren banget gue respect. Oke. Well, ya begitulah teman-teman. Jadi pesan dari untuk kalian nih audiensi terkait hubungan beda agama susah dilakukan tapi bukan berarti tidak memungkinkan ya. Betul. Betul. Tapi balik lagi kita nggak glorifying ya, kita Apa? nggak glorifying Iya, ya. ya, tapi lu juga bilang kan ya pokoknya kalau udah tahu ya keluarga lo dari yang nggak Iya. ngebolehin beda agama ya udah jangan dilanjutin. Intinya pasti akan ada masalah gitu. Tapi kalau lu dari awalnya emang udah punya plan, punya vision bareng segala macam, ya sikat aja gitu. Tapi kalau lu dari awalnya udah ragu-ragu ya. ragu-ragu gitu, saran gue mah jangan. Karena menurut gue kalau misalnya pacaran lo nyari fun gitu ya, lo jangan pacaran beda agama deh gitu. Kalau nyari serius atau tujuannya cuman nikah beranak dan lain-lain, nggak usah deh nyari yang beda agama. Tapi kayaknya nikah nggak cuma nikah beranak gitu deh kayaknya ya. Iya, iya. Nikah kan lu membangun sesuatu, Iya, lu tapi banyak loh yang mindsetnya kayak gitu. Maksudnya Iya. kepepet umur, kepepet society, jadi nikah, beranak, udah tuh. Iya. Sisanya tiba-tiba suaminya selingkuh atau ternyata saat digonjang-ganjing ekonomi mereka nggak kuat karena visionnya nggak sama, jadi pisah-pisah juga kan gitu. Oke, Karena oke, gue sama Rai tuh bukan cuma pacaran gitu visionnya, tapi juga untuk membangun hidup yang lebih baik gitu. Iya. Partneran lah ya. Iya. Dalam segala hal, dalam Iya. segala cinta, Bisnis. romansa iya, Romansa. bisnis iya, Betul. kehidupan Udah iya. bigger than that gitu. Jadi kalau dibilang worth it atau tidak, ya worth it gitu. Oke. Gitu. Wow. Sangat insightful banget ya, Wak ya. Enggak sih, kayaknya enggak Enggak ada sih. edukasinya. Enggak, lu mah asal cuap sih, gue takut. Well, thank you so much ya yang udah Thank you. datang. Thank you Sama-sama. Ray, Thank you, thank you thank you, Alia. thank you. Cocok-cocok terus. Amin. Ya saling belajar terus. Amin. Grow Pasti dong. together terus pokoknya. Amin. Yang terbaik buat kalian deh pokoknya Siap. ya. Thank you Terima so much kasih. juga Dex people yang udah nonton Dex Talk hari ini. Agak menakutkan, agak sensitif tapi nggak apa-apa lah ya. Emang harus dikupas setajam kalau kayak gitu. Betul. Dan jangan lupa di subscribe, di komen dan dihidupin notificationsnya. Jangan lupa di like juga dan dihidupin notificationsnya biar kalian selalu terupdate dengan channel Dharma Express bersama aku Elman. I'll see you next time. Bye bye.